Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Khususnya untuk video ini adalah bilangan berpangkat positif. Pengertian perpangkatan yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sehingga bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sampai sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan untuk contoh nomor 2, min 2 pangkat 4 itu kalau dijabarkan min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 4 kali. Ya. Boleh dihitung min 2 kali min 2, min kali min positif berarti 4, kali min 2 kali min 2, 4. Nah, 4 kali 4, 16. Nah, ini tadi negatif bilangannya. Pangkatnya genap, hasilnya positif. Coba anak-anak dicoba untuk yang pangkatnya ganjil, hasilnya bagaimana. Kemudian untuk contoh nomor 3. Negatif 2 pangkat 4. Ini negatifnya ada di sini. Beda dengan contoh nomor 2 tadi. Kalau begini, yang di contoh nomor 3 bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini berarti negatifnya ada di luar, kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kurung tutup. Nah, kalau seperti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. Maka sini min 16. Nah, itu cara mengerjakan bilangan berpangkat contohnya. Kemudian untuk sifat. Nah, ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu jika A pangkat N kali A pangkat N. Nah, ini bentuk A pangkat N, ini A itu disebut basis atau bilangan pokok dan M-nya ini pangkat. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ini pangkatnya ditambah. A pangkat M kali A pangkat N itu mempunyai sifat berarti A pangkat N tambah N. Contoh, misalnya Ustazah punya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ustazah akan mengerjakan secara definisi. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 dikali 2 pangkat 2, 2 kali 2. Ada sebanyak berapa kali 2-nya? Ada 5 kali. 2 pangkat 5. Nah, ini secara definisi.
2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 pangkat 5. Bagaimana kalau secara sifat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu basisnya sudah sama. 2 pangkat 3 tambah 2. Itu hasilnya 2 pangkat 5. Nah, baik secara definisi maupun sifat itu sama hasilnya. Sehingga untuk ini 2 pangkat sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini Ustaz langsung memakai sifat. Berarti artinya 2 pangkat 5 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 2. Nah, nih. Untuk yang ketiga, penerapannya. Nah, tulisannya hapus. Untuk yang ketiga, misalkan ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi pangkat 3, itu artinya 2 pangkatnya dikalikan. 2 kali 3. Hasilnya 2 pangkat 6. Untuk sifat yang keempat, misalkan ada 2 kali 3 pangkat 4. Nah, ini artinya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Untuk sifat yang ini ada pangkatnya ya, pangkat N, ini juga pangkat N. Jika ada pembagian bilangan nih, bilangan berpangkat A pangkat B dipangkatkan N, itu artinya sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Jelas ya, ini contoh yang sifat yang ke-5. Jika ada 2 per 3 pangkat 4 misalnya, itu artinya sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini untuk sifat yang kelima. Sekarang contoh. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3, maka berlaku dengan sifat yang pertama, berarti 7 pangkat 2 ditambah 3. 7 pangkat 5. Nah, contoh yang sebelah kanan. 10 pangkat 11 dibagi 10.000. Nah, ini gimana? Maka dijadikan bilangan dengan basis yang sama. Nah, ini 10 pangkat 11 dibagi 10.000. Jadikan 10 pangkat 10 10.000. 10 pangkat 4. Nah, berarti pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Sudah sama nih basisnya, sama-sama 10. Maka pangkatnya tinggal dikurangi. Nah, berarti hasilnya 11 kurangi 4 itu 7. 10 pangkat 7. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Jika ada negatif A kuadrat kali B, kalau nggak ada apa-apanya ini artinya kali, kadang juga pakai titik aja. Dipangkatkan 3, dikalikan negatif A, B pangkat 3, dipangkatkan lagi 4. Ini hasilnya gimana? Nah, nih.
Negatif, pangkatnya ganjil, pangkat 3, berarti tetap negatif. A, pangkat 2, dipangkatkan lagi 3, berarti artinya A-nya pangkat 2 kali 3. Sekarang B, kalau nggak ada apa-apanya sini artinya pangkat 1. B, pangkat 1 dipangkatkan lagi 3, berarti B pangkat 3. Kali negatif, pangkat positif. Negatif, pangkat genap. Berarti jadi positif. Sedangkan ini A pangkat 1 dipangkatkan lagi 4. Berarti A pangkat 4. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti B pangkat 3 kali B pangkat 3 kali 4. Nah, ini hasilnya bagaimana? Min A pangkat 6 kali B pangkat 3 kali A pangkat 4, B pangkat 12. Yang hurufnya sama, dekatkan. Min A pangkat 6 kali A pangkat 4 kali B pangkat 3 kali B pangkat 12. Nih, basisnya sama. Tambah 6 pangkat 4 kali B 3 12. Jadi namanya min A pangkat 10 kita kali B pangkat 15. Nah, yang ini sekarang. A 4A kuadrat kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 dibagi min 2 A B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Nah sekarang nih 4-nya ada di dalam kurung dipangkatkan 3 berarti ini artinya 4-nya itu sama dipangkat 3. A-nya 2 dipangkatkan lagi 3 berarti artinya pangkatnya dikalikan 2 kali 3. 6. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 berarti B pangkat 9. Dibagi min pangkat genap berarti positif 2 pangkat 4 2 pangkat 4. A pangkat 1 dipangkatkan lagi 4 berarti A pangkat 4. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 berarti B pangkat 3 kali 4 12. Nah ini 4 pangkat 3 yang ini basisnya 2 pangkat 4 makanya dijadikan 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 berarti 2 pangkat 6. A pangkat 6 B pangkat 9 dibagi 2 pangkat 4 bisa saya tulis apa adanya lagi B pangkat 12. Nah ini sama basisnya 2 6 dibagi 2 pangkat 4 berarti 6 kurangi 4. A pangkat 6 dibagi A pangkat 6. A pangkat 4 berarti 6 kurangi 4. B pangkat 9 dibagi B pangkat 12 berarti 9 min 12. Ini hasilnya 2 pangkat 2 A pangkat ini tadi 6 pangkat 2 B pangkat min berapa? Min 12 9 kurangi 12 min 3.
2 pangkat 2, 4, berarti 4, A pangkat 2, B pangkat 3. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini. Contoh selanjutnya. Jika ada 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kalau tadi yang pangkatnya dijumlahkan, jika basisnya sama, itu kan perkalian bilangan berpangkat. Ini penjumlahan, jadi nggak bisa pangkatnya langsung dijumlahkan. Tapi ini 4 pangkat 2 ini sebagai variabel. Dimisalkan, jadi variabel itu kan dulu sudah pernah ada di kelas 7 dan 9. 7 dan 8. Misalnya, misal 4 pangkat 2 itu dimisalkan A, misal ya. Nah, ini bisa saja 4 pangkat 2. Bisa saja nih 4 pangkat 2 dimisalkan A, berarti A tambah A tambah A tambah A. Ada berapa A-nya? Ada 4. Oh, berarti 4A. Nah, sama ini. Ustazah kembalikan lagi di soal. Sebenarnya 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nah, ada berapa 4 pangkat 2-nya? Oh, ada 4. Jadi 4 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2, sifat 1 tadi, berarti 4 pangkat 1 tambah 2. 4 pangkat 3. Nah, untuk soal selanjutnya, kalau ada seperti ini, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 4, yang ini 2 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 2. Nggak sama seperti contoh soal sebelumnya. Maka dijadikan ini bilangan berpangkat yang paling kecil. Bilangan pangkat yang paling kecil mana ini? 2 pangkat 2. Oh, berarti jadikan 2 pangkat 2 ini. 2 pangkat 2. Nah, kurang berapa? Oh, kurang 2 pangkat 2. Plus, ini 2 pangkat 3. Jadi kan ada 2 pangkat 2-nya. Berarti ini kurang berapa? Oh, 2. 2 pangkat 1. Min 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Kali 2 pangkat 2. Ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Min, ada apa-apanya boleh ditulis 1 kali 2 pangkat 2. Nah, tinggal distributif. 4 ditambah ini 2 dikurang 1. Nah, dikeluarkan 2 pangkat 2. 4 tambah 2, 6. Kurangi 1. Oh, 5 kali 2 pangkat 2. 5 kali 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 20. Nih. Demikianlah pembelajaran bilangan berpangkat positif beserta contoh-contoh soalnya. Untuk tugasnya nanti Ustazah kirim lewat WA.